البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Sekarang kita berada pada halaman 190. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Kata beliau di situ, qala al-mu'allifu asbahullah, qala amma tauhidur rububiyyah, adapun tauhid ar-rububiyyah, fa huwa al-imanu bi anna Allah subhanahu al-khaliqu li kulli syai' wal mutasarrifu fi kulli syai' ila akhirih. Adapun makna tauhid ar-rububiyyah yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menciptakan segala sesuatu dan yang mengatur terhadap segala sesuatu ila akhirih. Yang mengatur, menciptakan, memberikan rezeki, itu semuanya adalah apa? Tauhid ar-rububiyyah. Tauhid inilah yang disepakati dan diakui oleh orang-orang kufar. Paham ya? Orang-orang musyrikun. Baik Fir'aun pun mengakui Rabb. Paham ya? Iblis pun mengakui Rabb. Tapi tidak masukkan mereka semuanya ke dalam agama Islam karena tauhid ar-rububiyyah, tauhid ar-rububiyyah itu bukan tauhid yang inti. Adapun tauhid yang inti, tauhid apa? Al-uluhiyah. Kita lihat. Al-awwal tauhid ar-rububiyyah. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyyah. Ini rinciannya yang kemarin itu sudah kita lewati, bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3 dengan dalil apa kemarin? At-tatabbu' wal istiqra'. Dalilnya itu penelitian dan pengecekan. Para ulama meneliti dan mengecek dalil dari Al-Qur'an was sunnah, kemudian mengambil istinbat bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Al-uluhiyah, ar-rububiyyah, al-asma' was sifat. Itu dalilnya. Jadi dalilnya itu at-tatabbu' wal istiqra', yaitu meneliti dan mengecek dari Al-Qur'an was sunnah, kemudian apa? Tidak menjumpai barakallahu fikum pembagian tauhid kecuali 3 macam tadi itu. Rincian yang pertama, tauhid ar-rububiyyah. Tauhid ar-rububiyyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi. Dihafal. Simple, pendek, padat, itu definisi tauhid ar-rububiyyah. Ifradullah ta'ala bi af'alihi. Pendek kan? Kalau pendek ya dihafal. Ifradullah bi af'alihi. Kalau uluhiyah, ifradullah bil ibadah. Pendek sudah. Tinggal dibedakan aja. Kalau uluhiyah, ifradullah bil ibadah. Kalau rububiyah, ifradullah bi af'alih. Pendek. Paham ya? Nanti kalau asma sifat, ifradullah bi asma'ihi wa sifatih. Selesai. Paham ya? Jadi pendek, simpel seperti itu dihafal. Kata beliau, definisi tauhid ar-rububiyyah adalah ifradullah ta'ala bi af'alih. Mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Itu semuanya siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Harus meyakini seperti itu. Misal al-khalq wal rizq wal ihya wal imatah wa inzalil matar wa inzatun nabat. Seperti contohnya penciptaan, rezeki, ihya menghidupkan, wal imatah mematikan, dan menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu semuanya siapa yang mampu melakukannya? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya'taqidul muslimu al-muwahhidu bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwal khaliqur raziqu an-nafi'u ad-darru al-muhyi al-mumit malikul mulki kull biyadihi maqalidus samawati wal ard. Artinya hendaknya seorang muslim yang muwahhid meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itulah pencipta, pemberi rezeki, yang memberikan manfaat dan yang bisa memberikan bahaya, yang menghidupkan dan mematikan dan menguasai semua kekuasaannya. Berada di tangannya ketergantungan semua langit dan bumi. Berada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung yang sebesar itu kelihatannya kan enggak tahu mana
ujung dan habisnya mana. Paham ya? Terkadang bersambung satu dengan yang lainnya. Dijumpai ternyata akarnya di lautan. Paham ya? Gunung yang sebesar itu yang aktif yang mengeluarkan apa? Nah, barakallahu fikum laharat yang semisalnya itu terkadang dijumpai akar-akarnya itu nyambung sampai laut. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Itu semuanya bagi Allah taala kalau cuma diangkat ditimpakan mampu, kecil. Paham ya? Jadi jangan sampai kita barakallahu fikum meyakini bahwasanya ada pencipta, ada pemberi rezeki, ada pengatur alam semesta selain Allah taala. Jangan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, memberikan rezeki, menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Wa hadha an-naw'u min at-tauhid yuqirru bihi. Ini itu terlalu sambung itu ya. Aslinya pisah itu. Kalau yuqarribuhu enggak benar. Yuqirru bihi. Wa hadha an-naw'u min at-tauhid yuqirru bihi al-musyrikun anfusuhum kama hakallahu anhum fi qouli ta'ala. Jenis tauhid apa ini? Jenis tauhid ar-rububiyah ini orang-orang musyrikun mereka mengakui orang musyrikun. Kalau tanya siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Ngakui mereka. Tapi pengakuan ini tidak bermanfaat. Karena hanya tauhid ar-rububiyah. Kita lihat. Dan jenis tauhid inilah yang orang-orang musyrikun mengakui. Diri-diri mereka mengakui. Sebagaimana Allah telah kisahkan tentang mereka dalam Al-Quranul Karim. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Artinya, katakanlah kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Apakah zat dan siapakah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan dan yang bisa mengeluarkan kehidupan dari kematian, telur awal mulanya dohirnya mati, mengeluarkan kehidupan, yaitu ketika menetas ayam misalkan. Paham ya? Wa yukhrijul mayyit minal hayy. Telur dari apa? Dari ayam. Ayam keluar telur, mati. Dari telur keluar hidup, menetas. Paham ya? Itu sebagian ahli tafsir menafsirkan demikian. Wa man yudabbirul amra, siapakah yang mengatur alam semesta semuanya? Fasayaqulun, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini jawabannya. Mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun? Maka katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Paham ya? Seperti itu. Ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ini belum masukkan pelakunya dalam dalam agama Islam. Tauhid yang paling inti yang bisa memasukkan pelakunya tauhid apa? Al-uluhiyah. Naam. Kita lihat di sini. An-naw'u tsani, jenis yang kedua. Tauhidul uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Qauluhu wa amma tauhidul uluhiyah fa huwa al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa taala huwal ma'bud. Ini definisi yang lain, tapi kalau antum menghafal definisi yang simpel, padat, pendek, ifradullah taala bil ibadah, itu tauhid uluhiyah. Ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah taala di dalam beribadah. Naam. Tapi dengan definisi ini juga enggak masalah juga. Adapun tauhid uluhiyah adalah beriman bahwasanya Allah taala dialah zat yang al-ma'bud, zat yang diibadahi. Karena makna la ilaha illallah apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah taala. Kalaupun ada sesembahan yang lain kok disembah tidak berhak, berarti bukan Allah. Selesai. Jadi kalau yang mengartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, keliru. Paham ya? Kenapa keliru? Karena tiada Tuhan selain Allah itu maknanya tiada Tuhan-Tuhan yang ada ini kecuali Allah gitu loh. Kecuali Tuhan-Tuhan yang ada ini Allah. Keliru enggak nih? Keliru enggak? Keliru, tapi harus ada lafaz berhak. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti kalau seandainya ada, tidak berhak, berarti bukan Allah itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau menghafal apa sih makna la ilaha illallah, hafal aja Arabnya. La ma'buda haqqun atau bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah taala. Berikutnya, wa wa ifradullah wahda bi af'alil ibad, yaitu mengisahkan Allah taala semata dengan perbuatan-perbuatan hamba. Berarti tauhid ini dinamakan juga tauhid apa kemarin? Tauhidul uluhiyah. Istilah lain tauhid apa? Al-ubudiyah. Tauhid al-ubudiyah.
Kenapa tauhid ubudiyah? Karena kembali ke hamba. Hamba menghambakan dirinya murni kepada Allah Taala, ubudiyah. Jadi tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ubudiyah, tauhid al-ilahiyah sama semuanya. Tauhid al-ilahiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid apa? Al-ubudiyah sama semuanya. Naam. Allati yaf'alunha 'ala wajhi taqarrub, yang mana hamba-hamba tersebut melaksanakan ibadah tersebut, perbuatan tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Wa hiya mimma syara'ahu Allah wa rasuluh, yaitu perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Wa yakunu bil i'tiqad, terjadi hal ini yaitu tauhid al-uluhiyah bil i'tiqad, dengan keyakinan bi annallaha wahdah huwal mustahiqqul ibadah wa ta'ah, masyaallah, yaitu dengan meyakini bahwasanya Allah Taala semata dialah yang berhak untuk diibadahi dan ditaati. Definisi yang pendek simpel tadi mewakili ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah Taala dalam peribadatan. Taat termasuk ibadah bukan? Termasuk ibadah, selesai. Jadi kalau antum menghafal itu cari yang definisi yang ringkas, kemudian apa? Bisa mewakili semuanya. Mudah dihafal tapi sudah mewakili semuanya. Kalau definisi panjang lebar kadang panjang tapi mungkin enggak bisa dipahami atau semisalnya. Wa annahu la ilaha ghairuh, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah selainnya, wala ma'budu bihaqqin siwa, dan tidak ada sembahan yang berhak siwa kecuali Allah Taala. Wala yusraf li ahadin syai'un min anwa'il ibadat, dan tidak diperbolehkan untuk seorang pun suatu ibadah dipalingkan, dan tidak diperbolehkan suatu ibadah dipalingkan untuk seorang pun dari jenis-jenis ibadah yang ada. Paham ya? Menyembelih karena Allah Taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bernadar karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jangan malah menyembelih dipersembahkan untuk apa? Jembatan, untuk Mbah Fulan, Mbah Alan. Karena terkadang ada sebuah tempat kampung itu yang adatnya, tradisinya kalau bikin jembatan. Karena jembatan itu kan dilewati banyak kendaraan itu loh. Kata mereka tumbal katanya. Sebelum aktivitas dilakukan, sebelum dipasang ceker ayam itu ya, pondasi yang kuat yang kokoh itu, wah, pojokan-pojokan itu disembelih harus syaratnya itu kalau dulu Anda dengar itu kepala kerbau. Paham ya? Jadi kemungkinan besar yang 4 kerbau. Kalau seandainya sudut sama sudut ya, wah, sembelih ditanam situ katanya. Biar nanti kokoh ketika dibangun jembatannya. Itu adalah ritual syirik, khurafat, hayalan-hayalan yang muncul dari iblis laknatullah alaih. Paham ya? Hati-hati. Nah, kalau bangun bismillah. Enggak perlu ditahlilan terlebih dahulu di sekitarnya, kemudian dibacakan apa gitu, kemudian baru semprot-semprot, enggak perlu, langsung aja bismillah. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat misal contohnya, as-shalah, salat, fala yajuzu an nusalli illa lillah, enggak boleh salat kecuali hanya untuk Allah, wa du'a, dan berdoa sama. Fala yajuzu an nad'u illa Allah, tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah, wa dzabh, sesembelihan. Fala yajuzu an nadbah illa lillah, enggak diperbolehkan kita menyembelih kecuali hanya karena Allah, wa nadar, fala yajuzu an nandur illa lillah, enggak diperbolehkan juga kita bernadar kecuali hanya untuk Allah Taala atau karena Allah Taala. Wal isti'anah, minta pertolongan, fala tajuzu al isti'anatu illa billah, enggak diperbolehkan isti'anah minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Taala. Fima la yaqdir alaihi illallah, penting ini pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Taala. Berarti kalau ada yang mampu boleh minta pertolongan kepada makhluk itu boleh kalau terpenuhi 3 syarat. Ingat-ingat, minta tolong kepada makhluk itu boleh kalau terpenuhi 3 syarat. Pertama, mampu. Kedua, hidup. Ketiga, hadir. Syarat ini dihafal. Antum minta tolong kepada orang boleh, enggak masalah kalau terpenuhi 3 syarat: mampu, hadir, hidup. Pak, anak minta tolong, Pak. Motor kami bannya bocor. Minta tolong ditambal ya. Orangnya hidup, mampu, hadir, tafadhol. Kalau orangnya enggak ada gimana? Antum minta tolong kepada siapa coba? Pak, anak minta tolong, Pak, tolong ditambal bannya, Pak. Orangnya enggak ada. Paham ya? Gimana? Harus ada orangnya. Paham ya? Dan harus mampu. Nah, untuk hadirnya ini para ulama telah menyimpulkan hadir di sini tidak harus hadir di hadapannya. Maksudnya hadir dia bisa membantu. Contohnya, antum punya saudara di Kalimantan atau di Sumatera atau di Sulawesi, antum di Jawa, minta tolong dikirimin uang. Ya, tolong dikirimin uang ya. Orangnya hadir tapi enggak di depan antum. Hadir lewat telepon. Hadir suaranya. Siap. Berapa? 3,5 juta misalnya. Langsung dikirim. Mampu, hadir,
hidup. Lah kalau minta tolong kepada orang yang hadir, hidup tapi enggak mampu, boleh enggak? Bisa minta tolong kepada orang hadir di hadapan antum, depan antum persis. Orangnya di depan antum persis, orangnya apa? Hadir, hidup di depan antum tapi enggak mampu. Boleh enggak minta tolong kepada dia? Kenapa enggak boleh? Karena sia-sia. Ada orang lumpuh di depan antum, orangnya hadir, hidup. Antum minta tolong, Pak, tolong Pak, minta tolong bantu ngangkat batu besar ini, Pak. Orang depan antum, hidup dia. Paham ya? Hadir, tapi mampu enggak? Enggak mampu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini termasuk sia-sia. Karena minta tolong pada orang yang apa? Yang tidak mampu. Faham maksudnya ya? Jadi 3 syarat tadi apa, Hasan? Hadir, hidup, mampu. 3 syarat diperbolehkan kita minta tolong pada orang kalau perkara tersebut dimampui oleh manusia. Adapun kalau perkara-perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah Ta'ala, harus meminta kepada Allah Ta'ala. Minta kekayaan kepada siapa? Allah Ta'ala. Minta diberkahi usahanya kepada siapa? Kepada Allah SWT. Enggak boleh minta mbah fulan ba'alan, kuburannya fulan, kuburannya alan, enggak boleh. Paham ya? Nah, kalau zaman dahulu kan terkenalnya pergi ke rumahnya Mbah Mangli. Orang Jawa ya, Mbah Mangli. Mbah Mangli itu tinggalnya dekat lereng-lereng Gunung Merapi. Paham ya? Nah, bukan Marijan ya. Marijan sudah meninggal. Paham ya? Mbah Mangli ini orangnya sakti. Kalau minta ke Mbah Mangli ini katanya. Jadi kalau minta apa sih diturutin semuanya. Syaratnya diantaranya menyembelih ayam cemani. Allah musta'an. Ayam cemani itu ayam yang warnanya hitam semuanya. Ayam cemani ya, itu syarat-syarat syirik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, minta keberkahan, minta rezeki jangan kepada fulan. Minta kepada Allah Ta'ala. Datang ke kuburan, nunduk-nunduk kepalanya, nabur bunga, kemudian apa? Datanglah bisikan syaitan yang terkutuk. Kalau kamu ingin kaya, kamu harus keliling rumah setiap malam Jumat Kliwon, telanjang. Ada juga orang yang mau gitu loh. Paham ya? Karena gara-gara mau kaya itu. Di keliling rumah telanjang jam 12 malam itu. Sambil nabur bunga di perempatan jalan. Dulu masih banyak, kalau sekarang mungkin orang udah mulai jenuh ya, orang banyak yang online sekarang. Serba mudah sekarang ya. Teknologi canggih itu online atau misalnya enggak peduli itu. Paham ya? Syirik pun online juga. Paham ya? Ngundang dukun online, WA, Telegram, datang. Kalau zaman dulu datang pergi langsung itu kan itu. Kalau zaman sekarang kan serba online. Jadi dulu waktu itu masih pernah dijumpai itu seperti itu. Perempatan jalan kalau malam Jumat Kliwon biasanya penuh bunga itu. Tahu ya? Penuh bunga karena orang mencari pesugihan. Ternyata yang dipelihara apa? Tuyul. Antum tahu tuyul? Kecil, pendek, botak kata mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu dipelihara oleh jin itu ya. Yang ngambil harta orang lain. Nah, Allah musta'an, itu termasuk apa? Bentuk kesyirikan. Pertama sudah berbuat kesyirikan, kedua mendolimi orang lain. Allahul musta'an. Kita lihat di sini berikutnya, wal istighatsah. Fala tajuzu istighatsah illa billah. Enggak boleh istighatsah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Apa istighatsah itu? Istighatsah itu meminta agar dihilangkan kegentingan atau diangkat suatu balak dan petaka. Istighatsah namanya. Itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikum fi ma yaqdir alaihi ilallah, pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau mampu manusia boleh minta perlindungan. Contohnya, Pak, tolong Pak, ana dilindungi, Pak. Dikejar perampok di belakang ana, banyak pembegal lagi yang ngejar, tolong dilindungi. Akhirnya dilindungi, taruh rumah diamankan misalkan. Boleh. Paham ya? Selama apa? Mampu, hadir dan hidup. Paham ya? Nah, seperti itu. Qala al-mu'allif asaballahu wa tauhidu wa tauhidullah bi hadzal ma'na yujibu 'al-insan, dan mentauhidkan Allah Taala dengan makna ini akan apa? Akan barakallahu fikum, mengharuskan seseorang itu untuk apa? Pertama, alla ya'budu illallah, dia tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah Taala. Kecuali hanya kepada Allah Taala. Wa la yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Taala. Wala yakhdha illa lillah, dan tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wala yalja illa ilallah, dan tidak pasrah, berserah diri, menyandarkan diri kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wala yasta'in illa billah, dan tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Wala yattaqila illa Allah, dan tidak bertawakal, tidak menyandarkan dirinya kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Itulah orang yang tauhidnya lurus. Kalau benar-benar muwahhid, jangan menyandarkan rezeki, jangan menyandarkan harta kehidupan kepada orang lain, itu sangat disayangkan.
Apalagi seorang dai, seorang ustaz nyandarkan rezekinya kepada yayasan, sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena kalau yayasannya bubar, rusak, nanti apa? Bingung. Nggak bisa leluasa berbicara, nggak bisa leluasa membantah ahlu bid'ah wad dhalal karena ditahan, dipantau oleh yayasan tadi itu. Hati-hati, hati-hati ya. Jangan sampai terkotori tauhid kita dengan cara apa? Menyandarkan rezeki, menyandarkan kehidupan kepada orang lain, itu keliru. Sandarkan rezeki kehidupan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau makan enak, mau bisa hidup barakallahu fikum enak, ya kerja. Nabi Daud alaihissalam bagaimana? Dalam hadisnya an Miqdam ibn Ma'di Karib, Miqdam bin Ma'di Karib riwayat Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amal yadihi. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kul min amal yadihi. Artinya apa? Tidaklah ada orang yang makan sesuatu lebih baik yang dia makan melainkan makan dari hasil karya sendiri, hasil kerja sendiri. Walaupun jualan madu, jualan pisang, jualan pisang coklat, jualan cilok, aci dicolok, cireng, aci goreng, enggak masalah, tapi halal. Kita lihat apa kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabiullah Daud dulunya beliau ini adalah apa? Makan dari hasil kerja sendiri. Dalilnya mana? Disebutkan dalam riwayat yang lain beliau itu tukang apa? Membikin baju besi. Nabi Daud alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita suka minta-minta mengemis walaupun dengan apa? Tinta hitam di atas kertas putih. Tinta hitam di atas kertas putih itu proposal. Paham ya? Jangan, haram, barakallahu fikum. Naam. Dikasih tanpa minta-minta, tanpa mengharapkan terima tidak masalah, tapi kalau mengharapkan minta-minta jangan. Ingat-ingat hadis yang lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naam, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih dengan mungkin berbeda lafaz juga ya. Riwayat Muslim ya, riwayat Muslim, tapi ada juga riwayat yang lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumil qiyamah laisa wa laisa fi wajhi mus'atul lahmin. Ngeri keadaannya. Dan senantiasa orang itu minta-minta kepada manusia sampai nanti datang dari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak ada sepotong dagingnya. Enggak ada ini, ngeri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum soalan ya? Jadi minta-minta adalah haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tasawul haram, mengemis haram. Kalau masih kecil ingat-ingat jangan suka minta-minta. Orang lain punya makanan biarkan, kalau antum enggak punya, enggak ditawarin, enggak dikasih, enggak usah minta. Dikasih tidak masalah, kalau enggak dikasih jangan dekat-dekat, kemudian minta jangan. Haram. Dibiasakan apa? Dibiasakan jangan minta-minta walaupun sedikit makanan. Minta Indominya dong. Minta punya antum, minta biskuitnya, jangan. Kalau punya uang beli sendiri, kalau enggak punya sabar. Paham ya? Lebih baik apa? Lebih baik memberi daripada meminta. Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Mohon insyaallah Abdurrahman. Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ini minta-minta haram. Karena kalau kecilannya terbiasa minta-minta makanan, kalau besar minta apa kemarin? Minta apa? Dana. Paham juga masyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kalau kecilannya suka minta-minta makanan, besar minta dana, proposal. Allah musta'an. Itu sekedar selingan bahwasanya kita sandarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada manusia. Kita lihat lagi dikit lagi. Wala yahkum au yahtakim illa ila syar'illah, dan jangan berhukum atau menjadikan hukum kecuali hanya kepada syariat Allah. Wa alla yuhilla illa ma halallah wa alla yuhram wa alla yuharrim illa ma haramallah. Artinya, dan hendaknya tidak menghalalkan kecuali yang Allah Ta'ala halalkan, dan tidak mengharamkan kecuali yang Allah Ta'ala haramkan. Faqad sabata anna Adi bin Hatim, dan sungguh telah datang bahwasanya kisah Adi bin Hatim, wa kana qad tanassar fil jahiliyah, dulunya pernah menjadi orang Nasrani, pernah beragama Nasara di jahiliyah. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra qaul ta'ala. Adi bin Hatim mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika membaca apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibna Maryam. Jadi saat itu Adi bin Hatim mendengar Rasulullah SAW membacakan apa? Ayat tersebut. Mereka menjadikan ahbar itu pendeta-pendeta orang-orang Yahud, wa ruhban ahlu ibadahnya orang Nasara, arbaban
dijadikan Rabb min dunillah selain Allah Ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Al-Masih putra Maryam, jadikan juga. Allahul musta'an. Faqala ya Rasulullah, kemudian Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Mereka itu enggak nyembah. Mereka itu enggak nyembah mereka itu loh. Mereka ini orang-orang Nasrani enggak nyembah mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bala. Rasulullah SAW langsung menegur, bala. Bahkan tentu seperti itu menyembah. Innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fattaba'uhum ini. Ternyata nyembahnya bentuknya ini. Mereka mengharamkan perkara yang halal bagi mereka dan mereka menghalalkan perkara yang haram bagi mereka. Fattaba'uhum, kemudian mereka mengikutinya. Nah, mengikutinya nyembah namanya. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah ibadah mereka orang Nasara kepada orang-orang tadi. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah. 6, di dalam kehidupan kita sehari-hari terutama masalah ma'isyah, rezeki yang misalkan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan disandarkan kepada makhluk, karena makhluk itu adalah makhluk Allah taala yang tidak pernah kekal, dalam artian akan punah, akan mati. Jadi sandarkan rezeki kehidupan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun makhluk, kalaupun manusia yang dia sebagai perantara meninggal, Allah taala masih ada. Dengan keadaan seperti itu, tenang ketika kita diboikot oleh oknum-oknum, dagangan kita enggak laku, dagangan kita enggak ada yang beli, oknum-oknum tadi biarkan, tapi mereka tidak mampu memboikot rezeki yang datang dari mana? Dari atas langit. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.